Di tengah hiruk-pikuk kota, ada cerita-cerita kecil yang sering kali terlewatkan. Cerita tentang orang-orang yang menjalani hari dengan cara sederhana, mengandalkan usaha sendiri untuk bertahan hidup. Bukan dengan modal besar, tapi dengan ide-ide kecil, ketekunan, dan kemauan untuk terus mencoba. Mereka bukan inovator yang bekerja di ruang rapat ataupun kantor mewah. Mereka adalah pedagang kecil di pinggir jalan yang setiap hari berhadapan langsung dengan kenyataan. Mulai dari cuaca yang tidak menentu, persaingan usaha, hingga penghasilan yang tidak selalu pasti. Dalam keterbatasan itulah kreativitas muncul. Setiap hari mereka memutar otak, mencari cara agar dagangan tetap berjalan dan pelanggan tetap datang. Bagi mereka, kreativitas bukan sekedar pilihan, tapi kebutuhan untuk bisa terus bertahan. Kopi adalah salah satu contoh paling dekat dari kreativitas yang lahir dari kebutuhan. Dengan bahan yang relatif sederhana, kopi menjadi ruang eksperimen bagi pedagang kecil untuk menciptakan ciri khas. Pedagang kopi pertama yang kami temui telah melewati banyak proses, dari mencoba berbagai racikan, menyesuaikan rasa dengan selera pelanggan, hingga menemukan cara penyajian yang paling memungkinkan dengan alat yang dimiliki. Baginya, berjualan kopi bukan hanya soal rasa, tapi juga tentang bagaimana membuat pelanggan merasa nyaman dan ingin kembali. Nama saya Muhammad Firdaus Firdaus, dan umur saya 19 tahun, dan asal saya dari Bandung. Sebelum lulus tuh sempat cari-cari yang lain, cuman kebetulan ada kopi keliling ini, terima aja. Mumpung masih waktu itu 2 bulan lah setelah lulus, dapat kerjaan ini dari aplikasi Glean. Belum sih, cuman magang aja, PKL. Kebetulan saya di tempat ini di 2 tempat, di sini sama di Dago Pojok dari Polman. Dari jam 9 sampai jam 4, kadang jam 5 sih. Kesulitannya kalau musim hujan aja sih, sama mahasiswa libur. Kalau buat saya sih nggak ada, kalau teman ada. Tempat ketipu di sini karena ceritanya tuh beli butterscotch 2, cuman sambil narik, teman itu nggak nge pas yang kemudian setelah itu tuh baru nge mau beli butterscotch 2 lagi sama mau narik, langsung nge cerita ke yang lain juga, jadi tahu. Ada es kopi susu, es kopi hitam lemon, butterscotch latte, matcha latte, Thai tea, sama Yakult Teci. Ya semoga aja usaha kopi keliling kayak gini tuh makin rame, makin banyak lah. Untuk sekarang adanya kopi susu, butterscotch latte, sama matcha latte, sama kopi hitam. Soalnya kebetulan masih agak sepi, jadi produksinya dikit dulu. Kreativitas bagi pedagang kecil tidak selalu terlihat mencolok. Terkadang ia hadir dalam hal-hal yang sangat sederhana, dari cara menyapa pelanggan, dari tulisan menu yang tersedia, dari kebiasaan mengingat pesanan langganan.
Hal-hal kecil inilah yang membangun hubungan emosional antara pedagang dan pelanggan. Disinilah kreativitas tidak hanya berfungsi sebagai strategis bisnis, tapi juga sebagai bentuk komunikasi dan kedekatan sosial. Oke, perkenalkan aku Tasya Eka Fatwadila, asal Bandung. Aku sebagai mahasiswa Ilmu Komunikasi Unikom. Perkenalkan, nama saya Wafika Rohi Balkis. Sekarang umur aku 21 tahun. Pekerjaan aku sekarang mahasiswi AJAS. Sebenarnya kalau untuk berapa lama dari mungkin SMA juga udah mulai suka kopi, tapi memang kalau untuk lebih sukanya itu dimulai sekarang sih di semester 5 baru-baru benar-benar kayak sering konsumsi kopi gitu. Kalau diceritain, aku tuh suka kopi sebenarnya udah dari dulu. Cuman aku tuh lebih rutin beli kopi setelah banyak kopi keliling gitu, karena kan lebih fleksibel untuk belinya, terus juga gampang didapat di mana-mana gitu. Jadi untuk keseringannya aku lebih sering akhir-akhir ini sih setelah kuliah. Oke, kalau untuk minum kopi itu biasanya sih di pagi menuju ke siang atau kayak siang ke sore. Kalau untuk malam sih itu jarang ya, karena sebenarnya aku juga masih punya lambung kan, jadi kalau malam-malam takutnya malah jadi mual kayak gitu. Jujur kalau untuk waktu aku nggak ada kayak harus pagi, sesuai mood aku aja. Jadi kalau misalnya abis kuliah aku ngerasanya pusing main minum kopi, aku ngopi. Terus misalnya kalau malam-malam kadang aku lagi ngerjain tugas atau lagi ngerjain apa, aku juga kadang beli kopi sih sering. Kalau untuk kopi biasanya kayak kopi-kopi gini nih, kayak kopi keliling gitu, karena kan dia masih sebagai mahasiswa ya pasti mencarinya kopinya yang lebih murah gitu sih. Untuk kopi itu aku sering beli keduanya sih Kak. Jadi untuk di kafe pun kadang kalau udah nongki di kafe beli kopi. Terus kalau misalnya setelah pulang dari kafe ke kosan juga aku beli kopi yang bikin, jadi dua-duanya sering beli. Biasanya seminggu itu kayak 2-3 kali kalau untuk beli kopi keliling sih. Nah, kalau aku pribadi dari kopi keliling yang banyak itu aku emang paling suka kopi ini. Namanya Poppy Kopi. Kebetulan juga dia ada di depan kampus kan. Jadi emang aku setiap ke kampus itu pasti banget beli kopi ini. Jadi emang aku paling suka kopi ini, yang merek ini. Oke, kalau untuk perbedaan pasti ada ya, apalagi dari segi harga gitu. Kalau untuk kopi keliling kan jauh lebih murah ya dibandingkan di kafe, tapi kalau untuk soal rasa itu kadang ada yang memang lebih creamy-nya di kafe gitu dibandingkan dengan di kopi keliling. Mungkin itu sih perbandingannya. Kalau menurut aku perbedaannya nggak begitu banyak ya. Paling perbedaannya itu di suasananya aja Kak. Kalau misalnya beli kopi keliling itu kan suasananya lebih kayak di pinggir jalan, di trotoar gitu ya, jadi lebih rame gitu. Kalau di kafe itu kan kayak lebih sepi. Cuman kalau untuk rasa menurut aku sama sih, sama-sama enak aja, cuman beda di suasana aja. Kalau menurut aku keunikannya itu karena mereka berjualannya pakai roda gitu ya, yang mereka bisa keliling kemana aja. Terus juga dari segi rasa kopinya juga berbeda lah gitu. Agak sedikit manis, jadi nggak terlalu kopi banget. Jadi menurut aku untuk yang punya mah itu masih aman lah ya gitu kalau untuk kopinya. Dan juga dari segi packagingnya juga sih unik-unik gitu, nggak yang terlalu kebesaran, jadi cukup untuk mengkonsumsi kopinya. Kalau keunikan menurut aku ya karena itu tadi, karena dari segi penjualannya ya, dia kan menjualnya di gerobak. Nah itu menurut aku unik sih dari mereka keliling. Kadang kan ada yang bawa sepeda listrik, ada yang bawa di gerobak gitu. Terus cara mereka meracik kopi itu kan
udah ada kopinya, tinggal dimasukin batu es ya. Nah itu menurut aku unik sih, nggak diracik dari awal dan lebih praktis dan lebih cepet gitu kalau mau. Kalau untuk inovasi mungkin karena mereka menjualnya dengan cara ya udah berkeliling aja, diam di suatu tempat gitu ya. Kalau untuk sekarang kan lebih mereka tuh lebih mengembangkannya melalui konten ya. Mungkin bisa ditambah membuat konten sih, kayak bikin untuk di promosi di TikTok atau di sosial media lainnya. Kalau untuk inovasi menurut saya tidak perlu ya. Karena menurut saya itu mereka itu udah unik dengan caranya sendiri gitu. Jadi dengan cara mereka berjualan, dengan cara mereka meracik kopi dan lain sebagainya, itu sudah menjadi ciri khas dari kopi keliling dan jangan dihilangkan menurut saya, nggak usah diinovasiin. Mungkin nggak akan terlalu sering mengkonsumsi kopinya ya, karena kan kalau misalnya kita beli kopi di kafe itu terlalu wah gitu ya, agak jadi boros. Jadi mungkin ya bakal jarang aja sih mengkonsumsi kopinya, paling kayak bisa 2 minggu sekali atau bisa bahkan 1 bulan sekali gitu. Kalau saya pribadi sih saya sedih ya, karena apalagi untuk kalangan mahasiswa pelajar gitu pasti merasa kehilangan dengan adanya kopi keliling. Dan mereka juga kan kalau mahasiswa gitu suka buru-buru ya Kak kalau mau beli kopi itu. Nah nanti kalau misalnya udah hilang, kita kalau mau beli kopi harus ke kafe. Itu kan kafe membutuhkan waktu, dan dengan menurut saya range harga yang cukup berbeda ya antara kopi keliling dan kopi di kafe itu. Jadi menurut saya bakal terasa kehilangan sih, karena dari harga dan dari kecepatan waktu belinya aja. Kalau untuk harapan ya semoga usahanya sih lancar ya, sukses. Dan untuk varian rasanya mungkin bisa lebih berkembang lagi, enggak hanya untuk kopinya tapi kayak untuk varian rasa lainnya, karena kan enggak semua orang juga suka kopi gitu. Itu sih harapan saya, semoga pedagang kopi keliling ini bisa bertahan lama gitu ya, terus berkembang, terus makin banyak variasi-variasi lain atau variasi menu juga bisa kopi. Kemudian jangan menghilangkan ciri khas kopi keliling. Bagi pelanggan, membeli kopi dari pedagang kecil bukan sekedar soal harga. Ada rasa yang tidak selalu bisa ditemukan di tempat lain. Rasa akrab, rasa dekat, dan rasa dihargai sebagai manusia, bukan sekedar pembeli. Kreativitas pedagang kecil seringkali justru terlihat dari cara mereka membangun hubungan, bukan dari kemewahan tempat atau peralatan. Di tengah arus modernisasi dan bisnis besar yang terus berkembang, pedagang kecil seringkali berada di posisi paling rentan. Namun, dari keterbatasan itulah kita belajar satu hal penting, bahwa kreativitas tidak selalu lahir dari kelimpahan, melainkan dari keberanian untuk terus mencoba. Setiap inovasi kecil yang mereka lakukan adalah bentuk perlawanan terhadap keadaan, bentuk harapan agar usaha ini tetap hidup, dan juga bentuk tanggung jawab terhadap keluarga yang mereka hidupi dari usaha sederhana ini.